Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, para subscriber dan viewer channel dakwah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, syahadah yang telah masuk ke dalam diri seorang mukmin dan mewarnai hidupnya pasti akan melahirkan perubahan yang menyeluruh atau kita sebut inkilab. Perubahan itu akan mencakupi keyakinan, pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Mari kita simak kajian rutin yang akan dibawakan oleh Dr. Haji Ibrahim STMT dalam kajian Kitab Bulughul Maram. Jangan lupa share dan like channel dakwah YouTube Masjid Ukhuwah Islamiyah ini, dan semoga langkah kecil ini bisa membawa amalan dakwah sebagai seorang mujahid yang sangat diridhoi Allah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, balighu ani walau ayatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma manahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan ya. Nikmat kesempatan yang pada malam ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah bagi satu barang kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salam dan salam mana senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para baligh jalannya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk menyaksikan kehadiran kita. Ya, jadi dan malaikat nanti akan hadir pada saat kita sakaratul maut gitu ya. Sehingga jenengan boleh ngitung gitu ya. Jadi katakanlah misal aktif di Masjid Ukhuwah Islamiyah ada 2 kali kajian ya, yakni Rabu malam sama Ahad pagi. Sepekan 2 kali, berarti sebulan ada 8 kali gitu ya. Kemudian berarti setahun ada 96 kali gitu ya. Kalau 10 tahun berarti 960 kali. Berarti kalau menjalankan 10 tahun tidak pernah berhenti untuk hadir di majelis ilmu di Masjid UI saja, ya, itu berarti nanti akan disambut oleh 960 malaikat ya, yang mereka berpakaian bersih, kemudian mereka hadir dengan bau yang wangi untuk menghantarkan sakaratul maut kita. Subhanallah. Ini betapa indah ini ya. Sehingga rugilah kita kalau nggak rawat di majelis seperti ini. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, malaikat itu menyaksikan. Ya, saat menyaksikan ini nanti akan dilaporkan kepada Allah ya. Artinya kesaksian malaikat ini nanti itu akan sampai kemarin yang kita pahami ya. Jadi betapa Allah itu melihat tingkat kesabaran kita, kesungguh-sungguhan kita
dalam hal apapun termasuk majelis ilmu seperti ini. Tujuannya apa? Untuk melihat siapa di antara kita yang benar-benar baik gitu ya. Dan mohon maaf, dan ada yang bibit-bibit kefasikan. Ini sebenarnya ini Rasul mengatakan kayak gitu, okay? Baik, yang tentunya malaikat itu selain hadir untuk menyaksikan kita juga dia untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra-putri kita semua. Amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit gitu ya, amin. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan disegerakan buat yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, masalah bisnis, masalah keluarga dan sebagainya gitu ya, amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih melanjutkan bab as-sibaghah wal inqilab. Cuman hari ini kita fokus pada al-inqilabnya, yang perubahan secara menyeluruh gitu ya. Yang kita tahu persis bahwa ini semua sebenarnya diawali dari sebuah tawaran Allah gitu ya. Di dalam surat As-Saff ya, surat Saff ya, ayat ke-10, 11, 12, 13 ya, ada 4 ayat gitu ya. Di mana di surat As-Saff ini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang itu akan menghilangkan atau menghindarkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Ini satu tawaran Allah di ayat yang sebelumnya. Ya, kemudian apa itu tawaran Allah itu? yakni tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ke-11-nya. Jadi tawaran Allah untuk kita terhindar dari siksa yang sangat pedih tadi, yakni iman kepada Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Ya, itulah sesungguhnya jika kita mengetahuinya. Ayat ke-12-nya, yaghfiru dzunuba wa yudkhilul jannah. Allah akan mengampuni dosa kita dan menyuruh kita masuk pada surganya. Jannatun ain. Ya, adn tahdal fil jannah. Jadi surga adn yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu menyenangkan, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan itu semua menjadi balasan buat orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian sekaligus berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Baik Bapak Allah, kemudian diperkuat lagi di surat Al-Maidah ayat 57 gitu ya. Orang beriman itu yaitu ketika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika mengetahuinya. Ya, lagi-lagi ini nanti perubahan pada diri kita Bapak Ibu yang Allah. Seluruh aktivitas kita akan bernilai jihad pada Allah SWT. Seluruh aktivitas kita ini akan bernilai ibadah pada Allah SWT. Ini yang perlu kita perhatikan. Baik. Sehingga dengan adanya itu semua kemarin ya, dari dua kalimat syahadah itu muncullah mahabbah, kemudian ar-ridho, kemudian iman, dan iman itu menjadi sibrah ya, kemarin telah kita bahas ya. Sibrah itu yakni dengan keimanan yang benar, maka perilaku dan kehidupan mukmin diwarnai oleh Allah SWT. Siapa yang mewarnai? Allah SWT. Syaratnya apa? Yakni saat kita memiliki keimanan yang benar. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya. Dan tidak main-main gitu ya, yang mewarnai Allah. Sehingga dalam surat Al-Baqarah surat ke-38 Allah memberikan satu penegasan sibghatullah, pewarnaan Allah, sibghah Allah. Wa man ahsana sibghah minallah. Ya, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Jadi pewarnaan yang Allah berikan ya, pewarnaan yang Allah berikan pada orang beriman tadi itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Ya, sampai Allah tantang siapa yang bisa mengalahkan sibghahnya Allah gitu ya. Sehingga Bapak Allah disebutkan di sini bahwa fenomenanya adalah berubahnya seluruh aktivitas hidupnya menjadi ibadah kepada Allah SWT. Ya, jadi orang beriman kemudian disibghah Allah, diwarnai Allah gitu ya, maka yang terjadi adalah dia akan berubah dengan menjadikan seluruh aktivitas hidupnya itu hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi dia sadar betul bahwa
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia tahu persis arah ke rumahnya gitu ya, yakni surga. Ya, ini yang harus kita cermati baik. Bapak Ibu yang Allah, maka disebutkan pula dalam kitab ini sibrah itu merupakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Ya. Seluruh perilaku orang beriman itu diwarnai oleh dua kalimat syahadah yang merupakan pengabdian sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ini harus kita perhatikan. Baik, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis beliau, wahai segenap manusia ya, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Dan sesungguhnya ayah kalian juga satu. Ya, Nabi Adam alaihissalam ya. Ingatlah tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non Arab gitu ya. Tidak ada kelebihan bangsa non Arab atas orang Arab misalnya. Tidak ada kelebihan orang kulit merah atas kulit hitam dan tidak ada kelebihan orang kulit hitam atas kulit merah kecuali takwa. Ya, jadi lagi-lagi pada Allah ini sekaligus sebenarnya untuk mengeliminir ya atau menggugurkan yang dulu namanya perbudakan ya. Jadi cara Allah untuk menghapus perbudakan dengan ayat yang luar biasa tadi. Ya, ini Rasulullah dalam hadis beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah mensibghah seperti ini, ya, yang muncul pada diri seseorang orang beriman itu adalah al-inqilab, yaitu perubahan secara menyeluruh. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, syahadat yang telah masuk dalam diri seorang mukmin itu akan mewarnai hidupnya, pasti akan melahirkan perubahan yang menyeluruh yang mencakup perubahan keyakinan, ya, perubahan pemikiran, ya, perubahan perasaan dan perubahan tingkah laku. Oke, jadi ada 4 perubahan yang itu merupakan seluruh aspek dalam kehidupan kita, yakni keyakinan, pemikiran, perasaan dan tingkah laku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama yakni perubahan dalam sisi keyakinan, atau kita sebut dengan al-i'tiqadi, ya, atau keimanan atau keyakinan. Ya. Jadi kita bisa bandingkan, misal seseorang sebelum mengenal dua kalimat syahadah atau sebelum bersahadah atau sebelum memahami syahadah dengan benar, mungkin dia berkeyakinan bahwa loyalitas dan ketaatannya dapat diberikan kepada selain Allah, bisa pada tanah air, pada bangsa, masyarakat, pada seni mungkin, pada ilmu pengetahuan mungkin gitu ya, atau bahkan pada atasan bisa dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, orang-orang yang secara keyakinan itu belum didasari dengan keimanan, dengan dua kalimat syahadah, yang muncul adalah dia berikan loyalitasnya kepada selain keyakinan, selain Allah. Ya, ini penting buat kita semua. Jadi seringkali kita meloyalkan ya kehidupan kita itu, pokoknya aku berbuat baik pada masyarakat ya. Misal mengambil alih sebagai, mohon maaf ya, RT, RW atau lurah ya, bahkan sampai presiden misalnya ya, dan sebagainya. Tetapi itu semua diberikan loyalitasnya untuk masyarakat saja, ya selesai. Gitu ya. Ini harus kita coba. Atau bahkan seseorang yang ada di dunia ilmu pengetahuan, guru, dosen ya, atau siapa peneliti ya, riset ya, ya dia mendharmakan seluruh hidupnya, diloyalitaskan untuk keilmuan atas dasar bahwa ilmu itu manfaat misalnya, selesai. Ya, sehingga Bapak Ibu yang Allah, orang-orang yang seperti ini, atau bahkan golongan yang kedua, ya, dia berkeyakinan loyalitasnya diberikan pada tadi, ketaatannya pada tanah air, bangsa, masyarakat, seni atau ilmu pengetahuan tadi, sekaligus diberikan pada Allah. Ada banyak ini sudah banyak. Ya, dia imbangkan ya antara kepentingan loyalitasnya sama Allah karena dua kalimat syahadah la ilaha illallah dengan kepentingan tadi. Ya. Tetapi Bapak Ibu Allah, orang yang tersibghah oleh Allah, kemudian terjadi perubahan dalam dirinya, yang terjadi apa? Ya, setelah dia bersahadah maka dia melepaskan semuanya itu dan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diabdi, yang ditaati, yang dimintai pertolongan di atas segala-galanya. Ini jelas, jadi ini penting sekali buat kita semua. Sehingga kalaupun nanti kita misal
memberikan manfaat pada masyarakat lagi-lagi atas perintah Allah. Khairunas anfa'ulinas. Ya, sebaik-baiknya adalah yang memberikan manfaat pada seluruh manusia. Ya, saat kita mendarmakan untuk sebuah ilmu pengetahuan, lagi-lagi ini kita juga karena Allah. Kemarin sudah kita bahas ya, betapa Allah ridho untuk menjadikan alam semesta ini, gitu ya. Ada sesuatu yang kita teliti, kemudian kita berikan manfaat. Tapi itu karena Allah, kita lakukan karena Allah. Ya, jadi Allah ini jelas ya, orang-orang yang disibghah Allah sehingga terjadi satu perubahan di sisi keyakinannya, yakni mereka akan senantiasa melepaskan semuanya itu tadi dan hanya menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya yang diabdi, satu-satunya yang ditaati, dan satu-satunya diminta pertolongan di atas segalanya tadi. Maka orang seperti ini pasti nyaman hidupnya karena sadar betul bahwa yang diabdi, yang diminta pertolongan adalah mahal segala-galanya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, perubahan secara menyeluruh selain i'tiqad keyakinan adalah al-fikri, yakni pemikiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa bandingkan. Mungkin ya sebelum meyakini dua kalimat syahadat dengan benar, ya orang akan berpikir boleh menerima syariat selain Islam misalnya. Misal contoh pakaian, gitu ya. Pakaian ya. Jadi Islam mengajarkan kita untuk pakaian secara syar'i ya, laki maupun perempuan lah gitu ya. Saat dua kalimat syahadah belum menancap betul dalam dirinya, dia masih mengatakan penting bagian pokoknya menutup bagian-bagian yang penting gitu ya, masih dibuat bagian-bagian yang lain. Satu. Atau bahkan ini sudah berproses nih ceritanya. Ya, mereka sudah menggunakan pakaian yang menutup auratnya. Tetapi masih menampakkan lekuk-lekuknya. Ini sadanya sudah benar, tapi tinggal disempurnakan saja. Ya baik, ini contoh ya. Bapak Ibu Allah, termasuk juga dengan aturan hidup ya. Jadi mereka masih berpikir bisa menerima aturan hidup selain Islam. Contohnya mungkin ya, jadi mohon maaf, laki perempuan yang belum nikah, anak-anak muda gitu ya. Sebelum mengenal Islam, pacaran boleh gitu ya. Ini kan dalam rangka ta'aruf gitu ya, atau saling mengenal gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Oke, ini contoh ya. Ini aturan-aturan yang lagi-lagi aturan kehidupan mohon maaf. Ya, yang kita ambil secara pemikiran kita boleh diambil dari selain Islam. Ya, bahkan termasuk juga perundang-undangan yang bersumber kepada selain Islam ya, pada nenek moyang kita, adat dan sebagainya. Ya, ini penting ya. Jadi kita perlu nyadari bahwasanya ini banyak terjadi di masyarakat, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, nantinya ya mereka akan memahami akibat dari dua kalimat syahadah ini, dia akan menjadikan hanya mengikuti pola pikir Islam ya, yang bersumber dari Allah dan Rasulullah, kemudian hasil ijtihad para orang-orang beriman. Ya, jadi Bapak Allah, dua kalimat syahadah itu akan merubah seseorang ya untuk hanya mengikuti pola fikir Islam, al-fikrah Islami ya, yang itu bersumber dari Allah dan Rasulullah ya, kemudian hasil ijtihad orang-orang mukmin yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Jadi boleh ya, jadi kita sering kita banyak jumpai ya, kemarin sempat kita bahas terkait dengan sholat wusta misalnya. Sholat wusta itu banyak sekali pendapat ihtisan itu athar ya, jadi pendapat para sahabat. Dia mengikuti Rasulullah kemudian menyimpulkan gitu ya, dan itu boleh diambil sebagai satu hujjah. Ya. Lagi Bapak Allah, maka di sini disebutkan pula bahwa orang-orang yang sebelum mengenal dua kalimat syahadah dengan benar ya, bisa jadi secara pemikiran mereka bisa mengikuti ilmuwan atau filsafat yang jahiliyah misal. Ya, pemikiran kalau kita bicara demokrasi misalnya ya, ini kan penting ya. Sekarang ini kita faktanya negara kita masih menggunakan demokrasi dengan pileg, pilpres, pilkada dan sebagainya. Nah, ini perlu dikaji secara utuh gitu ya nantinya. Tetapi lagi-lagi nanti begitu syahadah yang membawa kita, saat kita ada di dalam situ, maka tujuan yang kita ambil adalah bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai satu wasilah
untuk memperjuangkan Islam itu sendiri. Artinya kalau misalnya ditinggalkan akan ada kelompok yang ngaten wis pokoknya politik itu tauhid gitu ya. Demokrasi itu jahiliyah, tinggalkan. Ya ditinggal betul gitu ya. Sehingga anggota legislatifnya, pimpinannya atau para penguasa itu semua adalah orang-orang yang lain gitu ya. Sehingga disitulah diperintahkan kita senantiasa untuk bisa merebut itu gitu ya, dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Ini lagi pemikiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian berikutnya, perubahan secara menyeluruh selain keyakinan dan pemikiran tadi adalah perasaan as-su'uri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memahami dua kalimat syahadah mungkin ya, itu perasaan yang berupa cinta, takut, benci, marah, sedih gitu ya, atau senang, itu ditentukan oleh situasi dan kondisi yang menimpa dirinya atau keadaan di sekelilingnya. Sama lagi, jadi saat syahadah belum menjadi dasar pondasi dalam diri kita, maka perasaan itu ya berupa cinta, takut, benci, marah, sedih ataupun senang ya, itu ditentukan oleh situasi dan kondisi yang menimpa dirinya atau keadaan sekelilingnya. Misal contohkan ya. Dalam kitab disebutkan, misal ia senang dengan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya misalnya. Ia senang karena tendernya menang misalnya, gitu ya. Ia senang begitu proyeknya dijalankan untungnya banyak misalnya ya. Ini contoh. Jadi kesenangan yang muncul karena itu, gitu ya. Kemudian mendapat mungkin anak-anak muda ya atau para wanita mendapatkan baju yang trendy misalnya, atau mendapat profesi yang menguntungkan misalnya. Itu menjadikan dasar dia untuk senang gitu ya, senangnya ada seperti itu. Atau mungkin ya, dia akan sedih karena hilangnya kekayaan. Ya, dia akan merasa hina karena kemiskinan dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting untuk kita pahami. Jangan sampai nanti begitu kita memahami dua kalimat syahadah ini dengan benar dan kita ingin mempraktekkan dengan sesungguhnya, masih ada nilai-nilai itu. Kenapa? Karena sesungguhnya begitu Islam ya, dua kalimat syahadah telah kita hayati dengan benar, yang terjadi apa? Tiada yang menyenangkan dan menyedihkan, melainkan semua terkait dengan kepentingan Allah SWT dan Rasulnya. Sekali lagi, jadi lagi-lagi saat dua kalimat syahadah sudah mendasari dalam kehidupan kita, dalam perasaan kita, gitu ya, sehingga tiada yang bisa menyenangkan atau menyedihkan kita, melainkan semua itu terkait dengan kepentingan Allah dan Rasulullah. Sehingga maka ia akan sedih ya bila ada yang masuk ke dalam kekufuran misalnya. Ya, misalnya ada amalannya yang masuk pada kekufuran, dia akan sedih. Ya. Kemudian dia akan sedih bila ada seorang muslim yang disakiti seperti di Palestina misalnya. Ya, atau seperti yang tempat lain ya di Bosnia kemarin ya, di Uighur dan sebagainya ya. Itu menjadikan kita sedih. Ya, ia akan sedih untuk memikirkan nasib kaum muslimin sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu kesedihan-kesedihan itu karena hal tersebut. Ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, sikap yang diberikan secara perasaan syukur itu yakni bagaimana kebahagiaan itu karena Allah, kesedihan juga karena Allah. Sehingga begitu Allah memberikan satu kenikmatan, maka dia bersyukur, itu bentuk daripada satu perasaan karena Allah. Begitu dia uji dengan masalah-masalah yang menyedihkan gitu ya, dia bersabar. Dan ingat, sabar kemarin gimana? yakni bisa menundukkan hawa nafsu untuk tunduk pada akal dan hati atau akal dan hati kita. Artinya hati kita secara keimanan menerima itu ada ketentuan Allah. Kemudian pikiran kita itu berpikir kenapa ini bisa terjadi. Mungkin kecerobohan kita, mungkin keteledoran kita, mungkin kekurang seriusan kita. Di saat yang sama kita berusaha mencari solusi atas hal itu semua. Dan kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu Allah, maka disebutkan pula dalam kitab ini bahwa dia akan merasa senang ya dengan kemajuan dakwah misal, dengan kebangkitan umat misal.
Ya, jadi kalau kapan kita sempat mendengarkan wali kota New York, ya, New York atau Los Angeles, New York, yang Muslim itu ya, yang turunan dia, jadi wali kota misalnya, ya. Dan sebenarnya, jadi saat kita mendengarkan satu kebangkitan umat seperti itu, kita merasa bahagia. Begitu juga di sekitar kita misalnya, ya begitu ada tetangga kita sama Muslim, ya, kemudian dia bisa berangkat haji umroh, perasaan kita ikut senang, gitu ya. Ya. Ada tetangga kita mungkin non Muslim, ya, karena interaksi dengan kita atau dengan masyarakat di lingkungan kita akhirnya menjadikan dia mualaf, kita ikut senang. Itu perasaan kita seperti itu. Sebaliknya misal ada tetangga kita Muslim sebenarnya, gitu ya, tapi jarang kita interaksi, kemudian tiba-tiba dia murtad misalnya, kita harus sedih. Ya, lagi-lagi Bapak Allah, secara perasaan, ya, orang yang telah menghayati 2 kalimat syahadah, tiada yang menyenangkan dan menyedihkan, melainkan semua itu terkait dengan kepentingan Allah dan Rasulullah. Baik. Kemudian yang keempat, ya, perubahan secara menyeluruh terkait dengan as-suluki, yakni tingkah laku. Ya, tadi apa? Yang pertama, yakni al-i'tiqadi, keyakinan. Yang kedua al-fikri, yakni pemikiran. Yang ketiga as-suri, yakni perasaan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah as-suluki, yakni tingkah laku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang belum mengerti kandungan 2 kalimat syahadah, ya, itu bisa jadi tingkah lakunya mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang belum mengerti kandungan 2 kalimat syahadah dengan betul, dia akan menjadikan hawa nafsunya untuk diikuti. Kemudian menuruti bagaimana kondisi lingkungan, gitu ya. Artinya kalau lingkungannya mohon maaf ya, suka minum ikut minum misalnya, suka cangkruan malam ikut cangkruan malam, suka mohon maaf ngobrol ngalung itu yang nggak jelas ikut, ya, terbawa. Artinya kalau nggak ikut jadi ketinggalan zaman misalnya. Itu nggak boleh. Itu bagian bahwa kita tidak menyadari betul hal-hal yang terkait dengan 2 kalimat syahadah ini. Tapi beda halnya kalau misal trennya ini lagi mau maulid Nabi misalnya, ada rapat apa ya, bukan hanya nanti dilaksanakan, mohon maaf, peringatan jadi urusan masjid saja, tapi menjadi urusan RT RW dan sebagainya misal, gitu ya. Ini hal yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu Allah, ini juga nanti akan membawa, ya, jadi lingkungan tadi terkait dengan cara berpakaian, bersikap, bergaul, ya, mengisi waktu dengan kebiasaan jadiah, ya, yang tidak ada tuntunnya dalam Islam. Ini lagi-lagi Bapak Ibu, sebentar lagi ada tantangan yang ini, ya, yang nyata di depan kita, yaitu 17 Agustus, ya. Kemarin sudah ada barian, ya, malam 17 Agustus yang macam-macam isinya, ya. Tapi sebagian besar ada berdoa, udah bagus lah, gitu, ya. Besok ini nanti pekan ini dan pekan depan itu ada jalan sehat, ada panggungnya biasanya, gitu ya. Dan sebagian besar ternyata panggungnya menghadirkan, mohon maaf, elektron, gitu ya, dan sejenisnya itu. Ini perlu direvolusi, perlu dibenarkan, gitu ya, dan seterusnya. Dan lagi-lagi orang yang memiliki 2 kalimat syahadah, ya, dia akan berusaha untuk mengingatkan itu, meluruskan itu, kalaupun tidak dia akan menghindarinya. Nggak, baik. Bapak Ibu yang Allah, maka disebutkan di sini, ya, orang-orang yang mengerti 2 kalimat syahadah secara tingkah laku dia akan berubah. Tingkah lakunya dia akan berubah, gitu ya. Tingkah lakunya akan mencerminkan akhlak Islam. Dari cara berpakaiannya, dari tutur katanya, gitu ya. Kemudian dari kebiasaannya dan sebagainya, ya. Kemudian pergaulannya juga mengikuti syariah. Ya, tadi pacaran sudah dihindarkan, ya, kumpul yang bukan mahramnya, ya, istilahnya menjaga hijab itu penting, ya, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian waktunya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, apakah untuk dirinya atau untuk orang lain. Ini perubahan secara perilaku. Jadi luar biasa, ya, Bapak Ibu, ternyata sifat Allah itu benar-benar bisa merubah kita menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar, pemikiran yang benar, gitu ya, perasaan yang benar, bahkan juga tingkah laku yang benar. Bapak Ibu yang Allah,
Ini kita bisa perhatikan di beberapa pribadi para sahabat. Ya, di antaranya misal Umar bin Khattab misalnya. Ya, betapa beliau dulu paling getol ingin membunuh Rasulullah. Ya, tapi begitu masuk Islam, beliau adalah orang yang pertama kali melindungi Rasulullah dalam segala hal. Ya, kemudian contohnya Mus'ab bin Umair misalnya. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda tampan, kaya gitu ya. Jadi digambarkan Mus'ab bin Umair itu kalau pakai baju ya, karena saking tampannya itu mungkin 100 meter atau berapa meter itu para wanita atau cewek-cewek itu pada keluar pengen menyaksikan dia karena ketampanannya. Jadi sahabat yang paling tampan itu Mus'ab bin Umair ini. Ya. Kemudian begitu dia masuk Islam, ya, sebab jadi duta untuk ke kota Madinah, ya, itu sang ibu ya, karena beliau sangat sayang sama ibu juga sama sayang beliaunya, itu sampai bernegosiasi ya, sampai ibunya nggak mau makan dan sebagainya, sehingga ibunya bisa masuk Islam. Niat bersoal pada saat kematiannya, beliau mati syahid. Tapi begitu mati syahid, bajunya ini tinggal selembar itu, tidak ada yang lain. Begitu ditarik ke atas kelihatan kakinya, tarik bawah kelihatan kepalanya. Subhanallah. Ini Mus'ab bin Umair. Kemudian Khalid bin Walid misalnya. Khalid bin Walid di perang Badar ikut menjadi pasukan orang kafir, di perang Uhud menjadi panglimanya, bahkan hampir membunuh Rasulullah. Tapi berikutnya belum menjadi orang yang terdepan untuk memperjuangkan Islam ini. Gitu ya. Amr bin As misalnya. Amr bin As ini yang sempat mau menggagalkan hijrahnya para sahabat ke Ethiopia, karena Amr bin As itu cerdas banget. Dan Raja Abbasa, Raja Ethiopia ini benar-benar terkesima dengan bahasanya Amr bin As. Dia datang ke sana untuk meminta atau menegosiasi raja ini untuk memulangkan para muhajirin dari kaum muslimin. Begitu beliau masuk Islam, itu setelah Fathu Mekah, belakangan. Baru 3 bulan beliau ditunjuk Rasul sebagai panglima perang, melawan Persia dan menang, gitu ya. Ini contohnya perubahan-perubahan yang luar biasa yang terjadi pada para sahabat saya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ya, radhiyallahu anhu, yakni perumpamaan hidayah dan ilmu yang dibawakan dari sisi Allah adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Saya ulang lagi Bapak ya. Perubahan hidayah dan ilmu yang dibawakan dari sisi Allah adalah seperti hujan yang turun dari bumi, yang turun ke bumi, maaf. Maka ada sebagian lahan yang dapat menerima air itu, lalu yang menumbuhkan rerumputan dan pepohonan yang lebat. Satu. Yang kedua, ada di antara lahan ada yang menyerap dan dapat menahan air, sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui air itu untuk minum, menggembala, mengairi, dan bercocok tanam. Yang ketiga, hujan pun bisa turun di wilayah yang cadas gitu ya, sehingga ia tidak dapat menahan air dan tidak menumbuhkan rumput. Itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah ini. Ada 3 ini tadi. Dan Allah memberi manfaat melalui apa yang aku bawa, bahasa Rasulullah. Kemudian ia memanfaatkannya, mengkajinya, kemudian mengajarkannya. Tapi ada pula orang yang tidak memberikan perhatian kepadanya sedikit pun, dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat ini semua sudah kita alami satu perubahan secara menyeluruh, baik keyakinan kita, tingkah laku kita, perasaan kita, dan pemikiran kita. Maka jadilah kita memiliki pribadi yang Islami atau sahsiyah Islamiyah. As-sahsiyah Islamiyah, yaitu dengan adanya perubahan dari 4 hal tadi, ya, maka seorang Muslim akan memiliki kepribadian yang Islami, yang kita harapkan. Waduh, Islami betul, ya. Pribadi ini akan berdasarkan keyakinan, ya. Kemudian bentuk berpikirnya dia, emosi, sikap dan pandangan dia, gitu ya. Tingkah laku, pergaulan dan masalah apa saja itu didasarkan atas Islam. Itu sahsiyah Islamnya.
Jadi cara berpakaiannya Islam, tutur katanya Islam, tingkah lakunya Islam gitu ya. Ya artinya karena bahasa kemarin itu benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuannya, Islam sebagai aturan hidupnya, dan Rasulullah menjadi tauladan satu-satunya artinya. Bapak Ibu yang Allah, maka akhlak Islami, akhlak pribadi yang Islami seperti ini terdapat pada diri Rasulullah SAW. Ya, beliau memiliki akhlak yang disenangi oleh musuh maupun lawan. Jadi Rasulullah itu walaupun menegakkan hal seperti itu, ya, musuh maupun lawan pun itu juga ini ya menyenangi beliau, apalagi kawan dan sahabat sangat menyenangi beliau. Karena akhlak yang mulia tadi. Jadi Bapak Ibu yang Allah, ya, sehingga disebutkan bahwa justru dengan akhlak Nabi itu dapat menarik manusia kafir untuk mengikuti Islam. Akhlak yang mulia itu sebagai ciri keberadaan Muslim, ya, merupakan akhlak yang sangat adil, objektif dan universal menyeluruh. Bapak Ibu yang Allah, jika kita sudah memiliki akhlak yang Islami tadi, ya, keberadaan Islam ini, yang terjadi apa? Kita akan memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kita akan memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Ya, jadi ada penyair Mesir, ada yang bersong ya. Ya, penyair itu mengatakan maksudnya hal seperti ini nilainya sangat tinggi, dan siapa yang mampu membelinya tidak akan ada yang mampu kecuali Allah. Ya, siapa yang memiliki sahsia Islam. Baik, sehingga Bapak Allah disebutkan di sini bahwa Al-Qayyimah akan bernilai yang mulia di sisi Allah SWT. Jadi tatkala seorang Muslim telah memiliki kepribadian Islam yang utuh tadi, maka ia akan memiliki nilai di sisi Allah SWT. Ini baru pribadi, ya. Sehingga pribadi-pribadi ini dalam jumlah yang banyak bergabung menjadi umat. Ya, bila umat ini telah memiliki banyak pribadi seperti ini yang unggul tadi, maka akan diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Ya, jadi kalau umat Islam saat ini masih menjadi mainan, berarti belum punya nilai seperti ini, gitu ya. Sahsia Islamnya masih belum sempurna, gitu ya. Bapak Ibu Allah, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini, dan lagi semoga Allah SWT menganugerahi kita sahsiah Islamiyah, keberadaan Islamiyah yang memiliki satu kemuliaan di sisi Allah SWT. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.